rotor mesin starter truk ini. Karena usianya yang sudah tua sekarang sudah tidak bisa menyala dengan normal. Jika di dalam negeri pasti akan dijual ke tempat sampah. Tapi di Pakistan hanya perlu mengeluarkan 2.000 rupiah. Sudah bisa diperbaiki menjadi seperti baru. Mereka sebenarnya bagaimana bisa melakukannya ya? Jawabannya tersembunyi di Pakistan. Di bengkel di Peshawar ini. Sebelum mulai perbaikan, tukang perlu meletakkan rotor di atas penyangga untuk dipanggang. Utamanya untuk membakar residu minyak dan sisa las di permukaan. Dengan cara ini barulah dapat mengeluarkan pengubah arah dan setelah semua minyak di dalam rotor terbakar, tukang meletakkannya ke dalam air dingin untuk proses pendinginan. Karena pengubah arah di atas rotor sudah rusak. Jadi sekarang hanya perlu dengan cara kasar untuk membongkarnya. Setelah menghancurkan pengubah arah di atas, karena tembaga di dalam rotor masih perlu digunakan kembali. Ini memerlukan tukang untuk mengambil tembaga. Kaki-kaki batang tembaga diatur kembali. Dengan cara ini, kita bisa mencabutnya. Sekarang kita bisa melihat batang tembaga, bahwa oksidasi di atasnya sangat parah. Ini adalah salah satu alasan mengapa rotor tidak dapat dinyalakan. Karena selama proses pencabutan, batang tembaga mengalami deformasi. Untuk memastikan ia bisa dimasukkan kembali ke dalam celah stator, pengrajin perlu memperbaiki batang tembaga. Untuk memastikan batang tembaga dapat sempurna disesuaikan dengan celah stator. Setelah batang tembaga diperbaiki, ia akan dikirim ke area penghalusan. Pengrajin dengan hati-hati menghaluskan kaki batang tembaga untuk menghilangkan semua sisa lapisan oksidasi, memastikan kebersihan permukaan kontak dan kinerja listrik. Karena masih ada banyak kotoran di permukaan batang tembaga. Batang tembaga yang telah dihaluskan juga harus menjalani proses annealing. Untuk memastikan permukaan batang tembaga mencapai tingkat kehalusan yang ideal, juga akan direndam dalam air oksigen ganda. Sementara itu, pengrajin mulai memotong kertas isolasi. Ini adalah ukuran keterampilan mereka yang tinggi. Standar penting untuk ya atau tidak. Setiap potongan lembaran silikon memiliki lekukan. Harus dimasukkan kertas isolasi yang dilipat. Untuk memastikan isolasi tembaga saat dipasang sempurna. Untuk memastikan ukuran cocok, master juga akan menggunakan gunting untuk memotong bagian yang berlebih. Pada saat ini, yang direndam dalam hidrogen peroksida, tembaga telah dicuci bersih. Sekarang dapat dipasang. Kembali ke dalam lekukan stator. Saat pemasangan, tembaga harus melewati lapisan pelindung kertas isolasi. Master harus memastikan tembaga dan isolasi tidak ada celah antara kertas. Memastikan setiap tembaga terpasang dengan kokoh, sehingga menjamin operasi rotor yang stabil dalam jangka panjang. Setelah pemasangan tembaga selesai, master menggunakan tang untuk menyesuaikan pin dengan tepat, agar lebih baik dalam menggabungkan pemasangan komutator. Karena komutator sebelumnya sudah tidak dapat digunakan, master juga mengeluarkan yang baru, komutator untuk dipasang pada rotor. Setelah pemasangan komutator selesai, selanjutnya, kita dapat memasang batang tembaga kembali ke dalam komutator. Untuk memastikan rotor saat digunakan, stabilitas dalam proses, kita juga harus menancapkan batang tembaga dengan kuat ke dalam saluran. Mengingat bahwa dinamo saat digunakan akan mengalami getaran yang kuat. Para ahli juga menempatkan kertas isolasi di antara dua lapisan batang tembaga. Ditempatkan kertas isolasi di antara. Kemudian melanjutkan untuk memasang batang tembaga di lapisan atas ke komutator. Langkah ini sangat penting. Harus memastikan batang tembaga terpasang dengan kokoh untuk menghadapi dinamo dalam kondisi ekstrim saat beroperasi di lingkungan yang menghasilkan arus tinggi dan getaran yang kuat. Karena panjang kaki batang tembaga tidak seragam, yang terlalu panjang juga harus dipotong oleh para ahli, memastikan setiap batang tembaga memenuhi standar penggunaan. Untuk memastikan pemasangan tidak ada masalah, para ahli juga akan melakukan pengujian sirkuit. Setelah pengujian lulus, batang tembaga diikat dengan tali nilon, memastikan batang tembaga dapat terpasang dengan kuat di dalam saluran. Segera setelah itu, juga harus dirotor. Oleskan satu lapis cat isolasi. Dengan cara ini, tidak hanya meningkatkan kinerja isolasi rotor, tetapi juga memberikan fungsi tahan air dan kelembapan. Karena bagian tengah rotor juga dilapisi cat isolasi, tukang juga perlu menggunakan pahat untuk menghaluskan permukaan. Memastikan fungsi rotor mesin starter tidak berbeda dengan yang baru.
Melalui proses perbaikan yang halus dan sistematis ini, rotor mesin starter ini telah diperbaiki dengan sempurna. Sungguh luar biasa. Memberi pujian atas keterampilan luar biasa dari tukang batai.